Everything's unfolding as it should, and I would be more grateful if I could. If the world is an image in my mind, then I can't complain about what I find. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya selalu mendoakan teman-teman dan kita semua tetap dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bersemangat untuk menjalani kehidupan kita. Terus yang sedang sakit selalu saya doakan agar diangkat penyakitnya oleh Allah dan kita semua dapat meraih apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi kali ini saya mau bikin budgeting untuk periode September 2021. Namun sebelum itu saya mau memperlihatkan bagaimana evaluasi keuangan saya di bulan Agustus 2021. Ini tentunya akan sangat berpengaruh pada budgeting selanjutnya. Sukses atau tidaknya itu kita lihat dari evaluasi anggaran kita sebelumnya untuk dijadikan pembelajaran membuat budgeting di periode-periode ke depan. Oke, mari kita sama-sama melihat bagaimana evaluasi keuangan saya. Di sini saya buat 5 kolom maksud saya. Yang pertama adalah nomor, kedua adalah item, lanjut budget, kolom keempat itu aktual atau realita, dan yang kelima adalah selisihnya. Nah, di poin pertama teman-teman bisa lihat untuk listrik budget yang saya buat itu 160.000 dan aktualnya adalah 150.000. Jadi masih ada sisa 10.000. Lanjut untuk listrik itu ada 400.000. Masya Allah, ada lauk ya maksud saya alias belanja mingguan itu 400.000 dan aktualnya 420, jadi minus 20.000. Cukup gak sih 400.000 satu bulan? Kurang lebih cukup. Ini kenapa bisa minus? Karena kemarin itu ada keluarga ya, jadi harus ditambah sedikit budget dari sebelumnya ya. Kemudian suami saya juga ada uang makan, jadi makan di rumahnya itu tidak terlalu banyak ya, seperti itu. Nah, untuk belanja bulanan itu sesuai budget 300.000, aktual 300.000. Untuk kuota ini minusnya 100.000 ya, karena kuota yang saya pakai itu jaringannya tidak bagus, jadi mau tidak mau kita beli kuota baru lagi, seperti itu ya. Jadi untuk suplemen itu ada sisa 115.000 karena saya dapat harga murah yang testimoninya cukup bagus, jadi kita bisa menghemat gitu. Nah, untuk jajan anak ini 150.000 karena kan anak saya masih kecil, yang kedua masih jarang jajan. Jadi kenapa bisa minus 10.000? Karena kemarin ada keluarga ya. Itu anak saya yang pertama menjadikan kesempatan untuk minta uang terus. Begitu. Terus popok karena saya pakai Cloudy juga, jadi bisa menghemat 25.000 ada sisanya. Skincare-nya ada minusnya 5.000. Untuk gas saya cuma pakai 1 tabung saja. Galonnya pakai 5 galon yang biasa RO. Terus untuk dana tak terduga itu 10% dana darurat masuk di rekening, dan 100.000 itu disimpan di rumah untuk berjaga-jaga. Nah, ini dia terpakai untuk undangan, 2 undangan di bulan Agustus. Oke, terus arisan 200.000, insyaallah September nanti sisa 100.000 karena sudah lunas yang satunya.
Dan KPR-nya 1.500.000. Nah, karena di sini ada beberapa item yang over budget, maka kita menggunakan budget yang ada sisanya untuk menutupi budget yang over, supaya bisa seimbang gitu ya. Oke, jadi lanjut mau bikin budgeting. Nah, di sini sebelumnya saya mohon maaf sekali karena saya menggunakan HP suami saya dengan ekspektasi kameranya lebih bagus. Ternyata hasilnya blur, masih mendingan HP saya. Cuman karena kapasitas memorinya yang sudah minim, makanya saya mau tidak mau pakai HP suami. Dan ternyata di sini saya mengambil kesimpulan bahwa yang terlihat lebih bagus itu tidak selamanya kualitasnya lebih bagus ya. Oke, bercanda. Baik teman-teman. Oke, jadi ini maaf saya tutupi karena itu ada kesalahan, ada ya kurang rapi begitu tulisannya, jadi saya tutupi sedikit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita buat budgeting untuk bulan September. Sekedar informasi juga, jadi setiap bulan itu saya sudah menerapkan ini buat budgeting untuk pembelanjaan setiap bulannya. Namun baru kali ini saya bikin videonya, teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekeliruan, ada kesalahan, mohon dikoreksi. Oke, kita sama-sama belajar ya. Untuk teman-teman yang baru, kita tidak usah malu untuk belajar, tidak usah malu kalau ada kesalahan karena itu manusiawi. Baik, jadi gaji tetap suami saya itu 3.600.000 teman-teman. Tapi masih ada penghasilan lain, alhamdulillah ada sumber lain. Tapi karena yang saya ketahui, kalau kita bikin budget itu harus dari gaji tetap atau penghasilan tetap, makanya yang saya anggarkan di sini hanyalah gaji tetap saja, yakni 3.600.000. Untuk sinking fund itu ada sumber lain. Nah, sebelum saya mengenal yang namanya sinking fund, itu saya menabung 1 kali saja digabung dalam rekening itu minimal 1 juta per bulan gitu. Tapi karena keseringan diambil, ketika ada keperluan kita ambil seperti itu ya. Jadi rasanya memang harus menerapkan yang namanya sinking fund supaya tabungan utama kita itu tidak diganggu seperti itu, untuk berjaga-jaga kali aja suatu saat kita membutuhkan. Namun semoga saja semuanya tetap stabil, berjalan sesuai dengan kehendak kita, direstui oleh Allah ya teman-teman. Jadi dari tabungan itu saya ambil 10%. Maksud saya dari gaji itu kita ambil 10% untuk tabungan. Selebihnya itu dibagi-bagi. Untuk pengeluaran wajib ada KPR, ada arisan, ada iuran sampah dan keamanan, listrik, lauk pauk. Itu totalnya ada 2.260.000 rupiah. Untuk lauk pauk di sini saya tambahkan, dari sebelumnya 400.000 saya naikkan menjadi 450.000 karena bulan Agustus itu over. Jadi kita jadikan itu pelajaran, kalau ada keluarga yang datang, kita harus bersiap untuk hal itu. Jadi saya tambahkan budgetnya menjadi 450.000. Makanya untuk pengeluaran wajib ada penambahan sedikit. Nah, kalau teman-teman sendiri, bagaimana dengan perencanaan keuangannya untuk September nanti? Apakah sudah aman? Kalau masih belum aman, ayo kita segera buat budgetingnya supaya kita bisa mengelola keuangan kita jauh lebih baik lagi.
Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, boleh dong saya minta like, komen, dan subscribe-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman senantiasa mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload video terbaru. Oh iya teman-teman, di sini juga saya ingin sharing mengenai pengalaman saya mengangsur perumahan inden yang berbasis syariah. Bagaimana ceritanya, kenapa kita memutuskan untuk mengambil perumahan itu, dan bagaimana juga kita sampai melepaskannya. Oke, simak terus video ini ya. Kami awalnya juga ngontrak, tapi karena kondisi yang tidak sesuai dengan harapan, seperti WC-nya buntu, padahal kita sudah bayar di awal, langsung bayar 10 juta untuk 1 tahun. Dan pada saat kita komplain ke pemilik, mereka juga tidak begitu peduli, artinya dicuekin seperti itu. Saya berpikir, wah, kalau macam ini rugi dong kita ngontrak 10 juta per bulan. Masa setiap saya mau buang air saya harus ke masjid? Masa setiap mau mencuci saya harus pulang ke rumah orang tua saya yang jaraknya puluhan kilometer? Untuk laundry rasanya rugi kalau tiap hari harus laundry. Ya, padahal penghasilan tidak begitu banyak waktu itu. Saya bilang ke suami saya, aduh capek nih kalau seperti ini, makanya kita putuskan untuk ambil perumahan gitu. Nah, kita ambil perumahan itu awalnya bagus, lancar, tapi yang bikin saya jengkel karena perumahan itu si developernya itu tidak menepati janji. Dari perjanjian rumah itu akan siap 12 bulan, kemudian 12 bulan setelah akad ternyata lebih dari 12 bulan perumahan itu belum juga dikerjakan, baru sekedar pondasi gitu ya. Padahal ini kontrakan juga sudah mau habis. Saya pikir kalau kita ngontrak terus rugi. Masa iya tiap bulan kita bayar angsuran perumahan, terus kita juga masih lanjut ngontrak 10 juta minimal per tahun. Aduh, saya pikir kita harus ambil jalan yang lain, langkah cepat. Kita sampaikan ke developer bahwa kita mau stop. Dengan konsekuensi uang kami baru bisa kembali setelah unit yang kami angsur itu dapat pembeli yang baru. Masalahnya di sini adalah si developer meng-up harga jauh banget dari harga semula. Yang awalnya DP-nya kami hanya 15 juta, di-up sampai 80 juta teman-teman. Alasannya katanya unitnya sudah 50% selesai karena sudah 15 bulan berjalan. Jadi agak susah untuk laku. Makanya sampai sekarang uang kami belum juga dikembalikan. Mudah-mudahan secepatnya, kami hanya bisa berdoa mudah-mudahan uang itu secepatnya kembali kepada kami, meskipun harus dipotong biaya marketing dan admin seharga 5 juta. Nggak apa-apa, mudah-mudahan yang 35 juta itu bisa kembali lagi ke tangan kami. Oke, jadi selesai sudah saya membuat budgeting untuk bulan September. Jadi untuk pengeluaran tidak tetap itu ada 900.000 ya teman-teman. Waktunya untuk mengakumulasi dari tabungan 10%, kemudian pengeluaran wajib 2.260.000 dan pengeluaran tidak tetap 900.000. Jadi hasilnya adalah 3.570.000 rupiah. Ada sisa 30.000.
Namun kita lihat nanti, karena biasanya pembayaran rumah, listrik, dan tabungan itu transfer via bank dan otomatis ada biaya adminnya. Semoga saja ada solusi cerdas untuk meminimalisir biaya admin agar sisanya itu bisa kita masukkan di celengan tantangan menabung 1 juta per bulan. Amin. Oke, saya pikir cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk teman-teman yang baru belajar untuk budgeting. Saya juga belum terlalu mahir. Semoga saja ada yang bisa diambil pelajaran di dalamnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kapasitas saya di sini hanyalah ibu rumah tangga biasa. Oke, see you on my next video. Thank you so much for your attention and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.